yang akan saya share hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan suatu media yang sering kita gunakan di rumah, ya, yaitu berupa kardus, ya. Untuk apa? Untuk budidaya jamur, ya. Selama ini kita tahu bahwa kardus hanya kita beli, ya. Nah, kenapa saya mengambil kardus, ya? Hanya kita jual ke pengumpul rongsokan, ya, yang beratnya per kilonya ya tidak lebih dari 5.000 mungkin, ya. Tapi kita dapat manfaatkan kardus ini sebagai media untuk berbudidaya jamur. Dalam hal ini adalah jamur merang. Jamur itu banyak. Ada jamur tiram, jamur merang, jamur kancing, ya, jamur kuping, ya. Jamur apa lagi? Banyak, ya. Nah, jamur merang ini yang hitam-hitam itu, yang bunder-bunder itu, yang nah, kemudian yang kedua, kenapa harus kardus, ya? Pemilihan media kardus ini sangat mudah ditemukan dan sangat efisien, ya. Di setiap rumah tangga itu pasti punya limbah yang berupa kardus tadi. Ya, pemanfaatannya mungkin hanya sebatas untuk tempat kotak sesuatu, tempat sampah, atau ya dikumpulkan kemudian ditimbang, dijual ke pengumpul rongsokan. Nah, yang kedua adalah ini adalah cara step by step berbudidaya jamur merang dengan media kardus. Bahan baku yang perlu kita siapkan itu pertama itu ya tentunya adalah kardus. Sebagaimana dengan judul kita adalah medianya kardus. Kemudian yang kedua, limbah kapas. Kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada limbah kapas, ya bisa gunakan ya kangkung atau bonggol pisang. Bukan batang pisang, ya, mohon maaf, bonggolnya. Ya, bonggol pisangnya. Kemudian yang ketiga, kapur dolomit. Nah, kardus ini sebagai medianya, kemudian tadi bonggol atau kangkung itu sebagai nanti penambah nutrisi, kapur dolomit itu sebagai pengatur pH, ya. Yang keempat, dedak atau bekatur lagi, ya. Bekatul, ya, sama seperti tadi, ya, kangkung atau bonggol pisang tadi sebagai penambah nutrisi. Bibit tentunya, ya, yang harus kita gunakan, kita punya. Nah, ini proses budidaya. Yang pertama itu adalah persiapan media dan bibit. Media-media yang tadi sudah kita siapkan itu, ya, kita siapkan medianya, bibitnya kita siapkan. Nah, untuk bibit, usahakan kita biasanya kan bibit kita beli, ya. Dan di Lampung ini kayaknya saya dan rekan saya, kakak saya itu memang membuat, ya. Tapi jika tidak ada pesanan kita tidak buat. Biasanya kita ya kalau mau nanam sedikit gitu ya kita beli di Jawa, ya, yang mereka menyediakan. Kemudian setelah persiapan bibit, ya, pengomposan media. Ini adalah alurnya, Ibu. Nanti akan ada media sesi penjelasannya, ya. Pengomposan media. Kemudian pemasukan media ke dalam kumbung, ya. Penebaran bibit, pemeliharaan bibit dan media, ya. Kemudian ya panen setelah itu, pasca panen. Nah, yang pertama penyediaan media, ya. Ini tadi kardus, ya. Itu sebagai media, itu dipotong-potong terlebih dahulu kardusnya. Kita potong-potong kecil-kecil persegi, ya. Ya, bibit. Nah, ini kangkung, ya. Dedak. Ini kapur dolomit. Dan ini dedak. Ya. Ini unsur sangat penting, ya, yang harus tidak boleh tertinggal, ya. Nah, pengomposan. Nah, ini tadi kardus tadi, ya, yang sudah dipotong-potong kita rendam di dalam air kapur tadi, ya. Kapur tadi sudah kita larutkan di dalam air, ya. Kita sediakan bak-bak seperti ini dulu untuk merendam merendam kardusnya tadi, ya, supaya kardusnya itu ya empuk dulu, ya, basah, tapi jangan seperti bubur, ya, secukupnya saja, ya.
Ini bongkol pisang tadi kita kompos juga ya. Kalau kangkung tak perlu. Kalau ini perlu dikompos. Kalau bongkol pisang ini kita kasih M4 ya. Kita kompos. Perendam ini kira-kira berkisar 2 sampai 3 hari lah. Ya. 2 sampai 3 hari. Nah, setelah tadi media-media kardus tadi sudah dipotong-potong, kita kompos atau kita rendam dengan air kapur, ya, kita masukkan ke dalam kumbung ya. Nah, kumbung itu ini kalau kemarin saya di jamur tiram itu lebarnya mungkin hanya 30 cm atau 40 cm. Tapi untuk media jamur merang ini, medianya, kumbungnya, rak-raknya itu lebarnya kira-kira 1 meter ya. Untuk panjangnya terserah ya, mau seberapa banyak Bapak Ibu buat ya, minimal ya 4 meter ya, minimal 4 meter ya, tergantung kumbung Bapak Ibu ya. Dan oh ya, kumbung jamur tiram dengan jamur merang itu berbeda ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk kumbung jamur merang dan jamur tiram. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kumbung ini tadi ya. Nah, sebelum bibit ditebar ya, penanam bibit ya, sebelum tadi sudah kita masukkan media tadi ke dalam kumbung. Nah, itu sebelum tidak langsung ditebar bibit. Tadi ada dedak dan kangkung yang belum kita olah ya. Jadi dedak dan kangkung kita campur jadi satu. Lalu kita kasih air seperti kita ya diadon lah ya, untuk kasih makan ayam kalau kita di rumah punya ayam ya, atau ternak gitu ya. Nah, kita baluri di atas tumpuan media tadi ya. Media tadi kita baluri tertutup semuanya dengan kangkung dan apa namanya tadi, dedak tadi ya, ditutupi semua ya. Kalau itu melakukan kegiatan itu pagi hari ya, maka malam hari lah bibit baru ditebar ya. Malam harinya bibit baru ditebar ya. Bibit jamur merang ini berbeda dengan jamur tiram. Jamur merang ini kita buka dari bibitnya, dari bungkusnya, dari loknya ya, kita gunakan sarung tangan biasa bisa ya. Kita kaca ayak-ayak, kita masukkan ke dalam, kita tebar di dalam media yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini tentang perawatan dan pemeliharaan. Nih, penyiraman pertama itu pada usia 3 hari setelah tanam, setelah tebar ya Bu ya. Setelah tebar tadi bibitnya ya. Biasanya miselium jamur merang dan dalam kumbung sudah terlihat berwarna putih seperti sarang laba-laba ini. Ini yang putih-putih ini nih. Ini adalah miselium jamur merang nih, yang putih seperti sarang laba-laba ini, itu adalah miselium daripada jamur merang ya. Dan pada saat ini perlu dilakukan penyiraman pertama untuk mempercepat pertumbuhan jamur. Model siramnya pakai spuyer ya. Pakai spuyer supaya tidak ini apa namanya, supaya rata. Kemudian penyiraman kedua pada hari ke-6 sampai 8 setelah tanam. Mulai muncul perintisan bakal buah jamur merang. Pada saat inilah masa kritis pertumbuhan jamur merang. Saat pengontrolan suhu pada malam hari, pertumbuhan jamur merang yang baik dapat terlihat dari banyaknya kabut putih di dalam kumbung. Masa-masa kritis ini apabila kita salah dalam melakukan perawatan, maka dapat mengurangi hasil panen, bahkan gagal panen ya. Bapak Ibu, nanti kalau ini masa-masa kritis ini ya. Jadi akan muncul jamur-jamur apa namanya, pentol-pentolan kecil ya. Ini yang harus kita jaga. Suhu di dalam ruangan kumbung jamur merang ini adalah ya seperti kalau Bapak Ibu pernah sauna, itu harus seperti itu ya. Jadi kita masuk ke dalam kumbung jamur merang itu sudah seperti dalam ruangan sauna, keringetan ya, seperti sauna. Tapi kalau jamur tiram berbeda, harus dingin seperti masuk ke dalam ruang AC. Itu perbedaannya ya, ataupun bentuknya nanti di sesi berikutnya ya.
Nah, kalau sudah seperti ini kita tunggu ini ya. Kalau sudah muncul kecil-kecil gini, ini udah cikal bakal ya. Cikal bakal, tapi biasanya akan tumbuh ya jamur-jamur damen ya, jamur-jamur damen. Bapak Ibu kalau padi ya panen itu ada jamur damen. Itu yang namanya jamur damen. Kalau jamur merang ini yang saya bilang ya, bunder-bunder. Itu jamur merang ya. Nah, ini panen 10 sampai 12 hari setelah penanaman bibit, biasanya tumbuh buah jamur sudah siap dipanen. Nih, pada masa ini buah jamur dalam stadia kancing ya. Ya. Apabila telah melewati dari 15 hari masa penanaman bibit, jamur merang belum tumbuh, maka sudah dapat dipastikan kegagalan panen akan kita alami. Jadi umurnya dia tuh cuma 15 hari Bapak Ibu ya. Dari hari ke-6 ya. Ya, dari hari ke-6 sampai hari 15 itu udah siap panen itu ya, dan ini nggak lama. Dan yang bagus seperti ini Bapak Ibu. Nih, yang bunder-bunder. Yang bunder-bunder itu bagus. Kalau sudah pecah gini, ini nggak ini ya. Nanti dia akan mengembang hitam dan merah nanti ya ininya. Dan itu kurang bagus. Kalau yang bagus yang ini nih, yang bunder-bunder ini. Ya. Nah, ini ya. Ini pasca panen harus diperhatikan ya. Daya tahan jamur merang sangat singkat. Bisa bertahan maksimal 2 hari setelah panen. Oleh karena itu sangat dibutuhkan penanganan pasca panen yang baik supaya jamur merang tidak rusak. Apalagi untuk pengiriman dengan jarak yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, ada 2 macam. Ya, kalau kita jualnya biasanya di petani lah, dari petani ke pasar jamur segar. Kalau mau ini ya dikeringkan dulu ya, dikemas atau divakumkan dulu. Ya.